Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ustadz Tumiran SPDI selaku Kepala Sekolah Dasar Islam Terpadu Al-Imam Asy-Syafi'i, Ustadz Ustadzah Filah, peserta diseminasi budaya positif Akhlaqul Karimah untuk memenuhi tugas aksi nyata modul 1.4 Murtiani, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya, sehingga pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk merasakan manisnya iman, ihsan serta Islam. Dan tidak lupa salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada uswah hasanah kita Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat dan para pengikutnya yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang, yaitu agama Islam. Ustadz Ustadzah Filah yang dirahmati Allah, sebelumnya saya Murtiani, calon guru penggerak Angkatan 11, mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Ustadz Ustadzah dalam kegiatan diseminasi budaya positif modul 1.4. Untuk acara selanjutnya, sebelum kita mulai kegiatan, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Untuk acara selanjutnya, sambutan dan prakata dari Ustadz Tumiran selaku Kepala Sekolah, kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Yang saya hormati calon guru penggerak Angkatan 11 Sekolah Murtiani SPD, segenap asatidzah SD Al-Imam Asy-Syafi'i yang saya hormati, dan rekan-rekan sekalian dari operator yang insyaallah membantu kegiatan hari ini diseminasi budaya positif Akhlaqul Karimah SD Al-Imam Asy-Syafi'i. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan pagi hari ini kita bisa menghadiri undangan dalam rangka untuk kegiatan diseminasi budaya positif dan Akhlaqul Karimah calon guru penggerak Angkatan 11 yang pada kesempatan tahun ini di Angkatan 11 ini dari SD Al-Imam Asy-Syafi'i, yaitu Ustadzah Murtiani SPD. Yang kedua, salam dan salam kita limpahkan kepada qudwah hasanah kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, pengikut-pengikutnya, termasuk kita semua. Semoga senantiasa diberikan keistiqomahan untuk mengikuti setiap sunnah-sunnahnya ke akhir hayat kita, dan semoga kita termasuk ke dalam golongan umat yang insyaallah akan mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah. Amin. Pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada calon guru penggerak yang pada kesempatan pagi hari ini sudah menyiapkan, mempersiapkan semua hal yang itu dibutuhkan dan yang akan disampaikan, diseminarkan kepada semua asatidzah SD Al-Imam Asy-Syafi'i. Semoga semua persiapan, baik itu persiapan tempat, waktu, pikiran, dan materi yang akan disampaikan nanti senantiasa bisa bermanfaat bagi semua asatidzah, anak atau kita mampu mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Tindakan apa? Tentunya tindakan yang bersifat positif. Lanjut, oke. Disiplin diri ini dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, berarti motivasi dari dalam diri anak itu, bukan dari paksaan, bukan dari orang lain, bukan dari eksternal, baik itu dari pujian ataupun dari hukuman. Lanjut. Nah, ini ada 6 karakter dalam profil pelajar Pancasila
Salah satunya adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Terus kemudian mandiri, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif dan bernalar kritis. Yang diharapkan di kurikulum merdeka oleh pemerintah itu adalah keenam profil pelajar Pancasila ini. Nah, di mana biasanya ini sering saya nyanyikan di kelas, itu sering saya ingatkan kepada anak bahwa profil pelajar Pancasila itu ada 6 karakter yang perlu dicapai. Beriman dan bertakwa, ini setiap hari saya canangkan, saya sampaikan ke anak-anak untuk senantiasa beriman dan bertakwa. Kemudian mandiri, artinya mandiri dia mampu menyelesaikan masalahnya sendiri, dia mampu bertanggung jawab. Terus kemudian ada berkebinekaan global, itu terkait dengan kepemerintahan ya, atau istilahnya kebangsaan, anak mencintai negara kita. Terus kemudian bergotong royong, kreatif, dan yang terakhir adalah bernalar kritis. Biasanya untuk wali kelas ini senantiasa kita input saat rapot itu ada dimensi penilaian profil pelajar Pancasila. Jadi nanti ketika di rapotan atau di semester 1 biasanya kita nyusun rapot dan kita akan mengisikan poin-poin dari profil pelajar Pancasila. Misalkan anak ini pandai menciptakan suatu kreasi, salah satunya dari bahan bekas, membuat kerajinan yang baru atau yang bisa dimanfaatkan ulang. Nah, anak ini masuk kemana ya? Nah, nanti jenengan bisa cerita, oh ternyata anak ini kreatif, tapi dia juga bernalar kritis. Artinya apa? Dia mampu merubah yang dari sampah tadi menjadi barang yang berguna. Kemudian motivasi perilaku manusia. Selanjutnya adalah terkait dengan motivasi manusia. Seorang manusia atau siswa melakukan perilaku itu ada motivasinya. Apa yang memotivasi mereka tentunya harus kita ketahui. Apa yang memotivasi si anak ini, orang tersebut, manusia ini melakukan kegiatan itu. Menurut Diana Gosling, ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi ketika anak takut berangkat siang atau dia datang yang terlambat, itu kalau kita, jadi dia takut karena hukuman. Terus yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dan dengan nilai yang mereka percaya. Sekarang ini Ustazah di hadapan Ustazah Janati, nanti minta tolong dibagikan ya Ustazah kertas kecilnya. Nanti di selembaran kertas warna kuning atau merah atau pink, nanti bisa jenengan tuliskan motivasi Ustazah berada di sini itu karena apa? Motivasi Ustazah berada di sini itu karena apa? Waktunya nanti cukup 1 menit ya. Minta tolong Ustazah Janati untuk dibagikan. Baik, terima kasih. Jika nanti sudah selesai, Ustazah yang sudah selesai boleh untuk menempel di papan berwarna hitam, kertas berwarna hitam yang saya tempelkan di papan tulis. Jadi ada 3 motivasi perilaku manusia, antara lain dia takut dapat hukuman, kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain. Oh, saya berangkat pagi biasanya dapat hadiah dari Ustazah Janati. Nah, misalkan seperti itu. Terus anak ini menjadi orang yang mereka inginkan. Jadi mereka menginginkan diri mereka, menghargai mereka dengan nilai yang mereka percaya. Saya datang ke sekolah berangkat pagi itu tujuannya ini adalah nilai kebajikan yang harus saya canangkan, harus saya tanamkan pada diri. Jadi ada 3 motivasi perilaku manusia. Ini tadi terkait dengan materi yang akan kita bahas. Ada disiplin positif, motivasi perilaku
saling berkaitan, di mana manusia itu selain makan, minum, itu ada kebutuhan dasar yang lainnya yang perlu dipenuhi. Jika salah satu tidak dipenuhi, nanti akan berdampak pada kondisi orang tersebut. Kemudian ada posisi kontrol restitusi, dan yang terakhir nanti seketika restitusi. Baik, sudah selesai, monggo bisa langsung ditempel. Waktunya sudah habis. Oke, terima kasih. Ustaz sendiri jangan duduk dulu. Tolong dibacakan motivasinya panjenengan berada di sini. Oh, coba. Tidak apa-apa. Nah, kenapa saya mengayatkan gambar ayam mama di sini? Ternyata salah satu kebutuhan manusia adalah makan. Ya, salah satu kebutuhan manusia adalah makan. Nah, tujuan makan itu untuk apa? Ustaz Ibrahim, tujuan makan? Menambah stamina. Tujuannya untuk menambah stamina. Ketika kita sudah berstamina, tentunya dalam melakukan kebaikan, dalam melakukan ibadah, kita bisa lebih bersemangat. Nah, ketika kita memenuhi kebutuhan makan, ada kebutuhan dasar manusia selain makan yang perlu kita penuhi. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan, jadi yang melanggar keyakinan yang sudah dibuat atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya bukan dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar apa saja yang perlu dipenuhi oleh manusia? Yang pertama adalah bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan yang terakhir adalah kebutuhan kesenangan. Kebutuhan dasar manusia ini perlu kita penuhi supaya tidak berdampak pada emosi atau perilaku manusia. Ini ada sebuah studi kasus. Nanti Ustadzah silahkan mengira-ngira apa sebenarnya alasan Tommy dalam studi kasus ini ketika dia melakukan perilaku itu. Saya bacakan, bisa dibagikan Ustadzah kita untuk kertasnya. Terima kasih. Ibu Siti, guru wali kelas 6, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid kelasnya, yaitu Tommy. Beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Siti, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa sih alasan Tommy melakukan hal itu? Saya beri waktu kurang lebih 5 menit untuk menjawab dari studi kasus ini. Ini kasus yang biasanya sering terjadi di sekolah kita, yang sering kali terjadi, dan tentunya panjenengan Sutoyo sebagai Ustadzah, sebagai wali kelas, sebagai Ibu Siti, apa yang akan Anda lakukan dan kira-kira alasannya Tommy itu apa? Mungkin dari salah satu kebutuhan dasar manusia, ada 5 tadi, ada beberapa hal yang belum terpenuhi oleh Tommy sehingga Tommy bisa melakukan kejahatan. Kayaknya kenakalan itu. Bagi usaha-usaha
selesai boleh ditempel di kertas warna hitam yang ada di papan tulis. Sambil menunggu, ini langsung ya Ustazah? Iya, oke ya, nanti Ustazahnya bisa disampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau dari kasusnya Ibu Siti, kira-kira apa alasan Tom melakukan hal tersebut yang dimana dia sering sekali meminta bekal temannya? Di sini saya menuliskan 2 faktor kemungkinan yang terjadi pada Tom. Yang pertama, mungkin Tom itu merasa lapar karena dia tidak dibawakan bekal oleh kedua orang tuanya. Jadi dia merasa lapar karena kebutuhan untuk memperoleh energi atau stamina yang tadi disebutkan oleh Ustaz Ibrahim tidak terpenuhi, maka dia meminta temannya supaya dia terpenuhi kebutuhannya tersebut. Kemudian yang kedua, mungkin Tom itu tergoda oleh jenis makanan temannya yang dimana mungkin dia belum pernah merasakan makanan tersebut. Jadi ketika temannya membawa makanan, dia itu tergoda, wah aku belum pernah nih nyobain makanan itu, kayaknya itu enak deh. Jadi dia penasaran. Jadi dia juga itu mungkin kebutuhan manusia yang Tom itu belum terpenuhi di faktor apa ya tadi, boleh dilihat lagi yang sebelumnya. Di faktor kalau untuk makan tadi mungkin untuk bertahan hidup ya. Kemudian kalau untuk tadi bosan, dia dibekelinnya nasi goreng terus, nasi pecel terus, sedangkan temennya bawa ayam bakar, ayam goreng, dan dia itu mungkin tergoda. Kalau dari kebutuhan dasar manusia ini mungkin dari kebebasan. Jadi dia itu tidak bebas untuk memilih makanan yang dia mau karena sudah disediakan oleh orang tuanya. Seperti itu Ustazah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus untuk Ustazahnya yang sudah menyampaikan hasil studi kasus. Selanjutnya Ustazah Zulin bisa dibacakan untuk hasilnya. Oh, kurang lebih sama dengan hasilnya. Ustazah Maita? Oh, sama juga. Ini tadi coba-cobaan. Oke, Ustaz Basarini dari Ustaznya. Monggo Ustaz disampaikan kenapa itu alasan Tommy kok melakukan hal itu. Ya mungkin ya ingin lauknya seperti temennya itu. Kalau menurut saya bosen seperti yang disampaikan Ustaz Mia tadi, belum pernah mencoba makanan yang lainnya itu. Terima kasih. Terima kasih. Aplaus yang meriah untuk Ustaz Basari yang sudah menyampaikan hasil studi kasusnya. Kita lihat sebenarnya apa toh alasan dari Tommy ini melakukan hal itu. Alasan yang pertama, karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal. Jadi dia kelaparan pada saat makan siang, dia tidak dibawakan bekal oleh orang tuanya. Maka kebutuhan dasar yang dicoba atau yang Tommy penuhi itu adalah bertahan hidup. Selanjutnya, alasan yang kedua, karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakan itu pada gurunya, otomatis guru tersebut memberitahu orang tuanya, mungkin melalui WA, Bunda, pangapunten, ini Mas Tommy tidak dibawakan bekal. Nah, otomatis orang tuanya kayak terketuk hatinya, waduh, oh iya ya, ternyata Tommy tidak saya bawakan bekal, sampai ustazahnya itu WA ke ibunya seperti itu. Jadi kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Tommy adalah kasih sayang dan rasa diterima oleh kedua orang tuanya atau ibunya yang menyiapkan bekal. Alasan yang ketiga, Tommy kok bisa melakukan kesalahan itu apa ya? Karena temannya jadi takut dengan dia dan temannya nanti menuruti keinginannya. Maka sebenarnya Tommy ini sedang berusaha untuk
yang disampaikan Ustadz Basori, ingin temennya lauknya enak, jadi dia ingin bebas makanan dari orang lain, tidak monoton punyanya sendiri. Alasan yang kelima, karena ia melakukan iseng dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya, dan menurut dia ekspresi teman-teman itu lucu. Kemudian berarti dalam kondisi ini kami ingin memenuhi kebutuhan kesenangan. Dia senang, dia bangga nih bisa melihat temannya sedih atau temannya marah-marah, jangan diambil atau gini, atau kemudian temannya geram atau istilahnya ini megane, nah seperti itu. Itu adalah kebutuhan akan kesenangan. Nah, kebutuhan tadi, kebutuhan dasar manusia tadi mengantarkan kita pada posisi kontrol restitusi. Apa itu posisi kontrol restitusi? Ada 5 posisi guru. Dia sebagai kontrol restitusi. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Kalau tadi lihat studi kasusnya Mas Tony, dia mengambil makanan dari temannya. Apa yang kita tumpahkan atau kita mau berada di posisi yang mana? Yang pertama, guru sebagai penghukum. Guru sebagai pembuat merasa bersalah. Ada guru sebagai teman, ataukah guru sebagai pemantau, dan yang terakhir adalah guru sebagai manajer. Nah, kalau dari posisi kontrol tadi, restitusi, ada 5 posisi kontrol yang dalam restitusi ini ya. Ini 5 posisi kontrol tersebut ketika kita menjadi seorang penghukum. Guru berbuat, biasanya guru ini menghardik, Mami, kok kamu seperti itu, kamu itu nakal ini, menyakiti, bahkan menunjuk anak tersebut, menunjuk dengan telunjuk tangan kita ya, kamu itu loh anak nakal seperti ini, nggak boleh seperti itu nak. Itu contoh posisi kontrol kita sebagai penghukum. Nah, saat itu guru atau ustadzanya biasanya berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas. Nah, misalkan anak ini melakukan kesalahan, datang terlambat, atau dia merusak fasilitas sekolah. Hasilnya apa? Ketika kita menjadi atau menempati posisi kontrol penghukum, hasilnya anak menjadi memberontak, menyalahkan orang lain. Lah ini salah ibuku loh ustadzah, ibu gak membawakan saya bekal, terus berbohong, maaf ustadzah, karena ini dia mencari alasan. Terus kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas, di saat itu murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Kemudian saat itu juga biasanya murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Jadi kalau lihat ustadz atau ustadzahnya tipikal penghukum, terus gak apa-apa biar pula nesu meneh. Nah, biasanya anak-anak seperti itu. Terus bosan aku kalau ustadzahnya, kalau ustadzahnya mesti nesu-nesu terus. Nah, anak biasanya dalam hatinya berkata seperti itu. Nah, dampaknya dia akan mengulangi kesalahan yang sama. Ketika guru menempatkan diri sebagai posisi kontrol pembuat rasa bersalah, biasanya guru berceramah dan mengatakan, seharusnya kamu seperti ini nak, atau kayak semacam ibu kecewa dengan kamu nak, ustadzah kecewa kamu melakukan ini. Jadi kayak semacam kita itu baik, tetapi pada dasarnya kita membuat rasa bersalah anak. Kemudian hasilnya apa? Menyembunyikan permasalahan. Kenapa jenengan pegangin mau enggak apa-apa? Oke, sama. Minta tolong saja. Motivasi saya mengikuti kegiatan diseminasi pada pagi hari ini yaitu untuk menambah pengetahuan dan pengalaman saya bagaimana seorang CPG menyelesaikan tugas modulnya. Terima kasih. Kita kasih aplaus untuk Ustazah Jana. Baik, Ustazah Aryani, bisa disampaikan motivasinya Ustazah Aryani? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan.
motivasi dari saya, kalau berdasarkan Moratorium Positif, saya sepakat dengan yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Tapi untuk saya pribadi, selain motivasi itu, saya ingin mendidik diri saya itu menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Karena dengan saya bertanggung jawab atas amanah yang diberikan, itu saya ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga apa yang saya lakukan dan nanti apa yang dirasakan oleh anak-anak itu senantiasa menjadi hal yang positif yang terekam dalam hati mereka dan bisa menjadi motivasi kita untuk senantiasa berperilaku positif atau berakhlak karimah. Terima kasih. Kita beri aplaus yang meriah untuk Ustazah Ayani yang sudah menyampaikan motivasi beliau terkait dengan berada di sini, kemudian mendidik peserta didik mulai dari hati. Ternyata dari hati beliau ingin menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, tentunya nilai-nilai yang positif. Lanjut Ustazah. Keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Keyakinan kelas atau keyakinan sekolah ini biasanya kita susun, kita buat saat pertama kali di tahun ajaran baru. Kita menginginkan putra-putri kita itu maunya seperti apa. Jadi bukan semacam peraturan tapi keyakinan. Nah, di mana keyakinan kelas atau sekolah ini kita ambil dari masukan-masukan dari putra-putri kita. Jadi tidak serta-merta kita membuat ini aturannya, kalian harus mematuhi, tidak, tetapi itu berasal dari mereka sendiri dan kita menimbun atau istilahnya menerima masukan-masukan atau keyakinan-keyakinan itu, baru kita sampaikan ke mereka, kita diskusikan keyakinan kelas yang disepakati bersama itu seperti apa. Keyakinan kelas, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Jadi tidak dari salah satu pihak, tidak dari gurunya saja, juga tidak dari muridnya saja, tetapi dari kedua belah pihak, yaitu guru dan siswa. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Salah satu contohnya misalkan nanti anak terlambat nanti dapat hadiah, misalkan seperti itu, atau tidak diperkenankan untuk datang terlambat. Lanjut Ustaz. Nah, ini salah satu keyakinan kelas yang sudah saya susun untuk kelas 4A dan 4B. Salah satunya yang saya bacakan, tepat waktu ketika masuk kelas dan mengumpulkan tugas. Kemudian hidup rukun, religius, saling menghargai dan menghormati serta tidak melakukan bullying, jadi tidak membuli temannya. Ini keyakinan kelas yang saya bentuk. Terus kemudian menerapkan budaya positif, yaitu senyum, sapa, salam, sopan, santun, sabar, dan syukur. Terus menjaga kebersihan, keindahan, dan kenyamanan lingkungan kelas dan sekolah. Jadi ini beberapa keyakinan yang sudah saya bentuk bersama putra-putri di kelas 4A dan B, dan insya Allah ini secara pelan-pelan, secara perlahan tetap saya sampaikan ke anak. Jadi setiap pagi itu, ayo ingat nak, kesepakatan kita apa di awal tahun pelajaran baru kemarin? Iya Us, mengumpulkan tugas tepat waktu. Berarti apa? Saya harus mengumpulkan tugas tepat waktu. Ustazah. Baik, kalau seperti
senantiasa menjadi diri untuk lebih baik, percaya dan menghormati orang lain, kemudian berkomitmen terhadap setiap tugas dan senantiasa saling membantu antar teman. Nah, di keyakinan kelas ini bisa menumbuhkan rasa hormat, di mana meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Kemudian bekerja, di mana anak-anak meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan suatu pekerjaan dan mengikuti kegiatan dengan aktif. Lanjut, Ustaz. Lanjut. Nah, ini ada gambar apa, Ustaz Ibrahim? Ada ayam goreng, ayam panggang. Ada ayam panggang, Ustazah. Benar. Ini adalah gambar ayam panggang. Nah, kenapa saya memasukkan gambar ayam panggang di sini? Waktunya sarapan, sarapannya itu. Terus penting nggak Mas kalau Mas Rina tadi jahilin adiknya? Nah, biasanya anak akan terus kita gali informasinya kita gali sehingga saat itu nanti akan ditemukan validasi tindakan yang salah yang benar itu seperti apa dia akan dapat. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Keyakinannya apa di kelas itu? Tidak datang terlambat, Ustazah. Baik, berarti dari keyakinan itu kamu harus untuk besok kamu harus bagaimana? Tidak datang terlambat, Ustazah, dengan tidak menjahili adiknya seperti itu. Nilai apa yang kita percaya? Nah, ini sama ya, menanyakan keyakinan di kelas itu apa saja, terus kemudian yang disepakati apa saja. Berarti kamu melanggar, nah terus apa yang kamu lakukan? Kamu ingin jadi seperti apa? Seperti itu. Nah, ini ada posisi kontrol guru, ada 5 posisi kontrol. Yang pertama ada sebagai penghukum, ucapan atau bahasa atau perilakunya anak dan guru, kemudian mimik wajahnya seperti apa, biasanya terekam dalam video berikut. Nah, ini posisi kontrol guru yang pertama, guru sebagai penghukum. Seperti apa tuh guru itu kalau menjadi posisi, menempati posisi kontrol sebagai penghukum? Kamu selalu terlambat. Kamu lagi dan kamu lagi. Tidak terlambat. Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok. Nah, ini sebagai posisi penghukum nih. Biasanya mengerti gak kapok-kapok kamu nak. Setiap hari kamu seperti ini. Nah, nih kamu. Sini kamu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat?
berhak menempati sebagai pengurus. Kenapa? Kamu melawan ibu? Jadi tanpa menanyakan alasannya apa kok bisa terlambat, Masih berani beliau kamu? tiba-tiba langsung memberikan hukuman. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kamu cepat pergi sana ke lapangan basket. Di posisi yang kedua, pembuat merasa bersalah. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Dengan nada yang mendayu-dayu, dia seolah membela Ya, bikin ibu susah ya. Naren ini itu adalah pembuat rasa bersalah Iya, anak. ibu bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jatuhan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana Jadi guru hanya dimengerti oleh anak tanpa memperhatikan alasannya anak itu datang terlambat apa. Ya, beliau tidak menanyakan. Yang ketiga, posisi guru sebagai seorang teman. Ini nanti ibu gurunya ngobrol seperti teman biasa. Naren, Selamat pagi Bu. wah sudah jam berapa? Nah, ini anaknya nyaman pagi Bu. Iya sayang. Gurunya Iya, juga Bu. menyambut dengan Habis. bahasa yang halus Saya- dan seperti teman biasa. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat? Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Namun untuk Beresin posisi urusan sebagai absen teman, kamu. biasanya anak ini menjadi Ada tergantung dasar dengan guru tersebut atau dengan ustadz-ustadzah tersebut. Maunya ya sama ustadz itu. Kalau misalkan ada ustadz-ustadzah yang lain, dia nggak mau. Biasanya ketergantungan. Yang keempat, posisi pengamal. Naren, Aduh. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus. Nah, ini sudah ada sedikit perkembangan di mana guru menanyakan jam 7.20. pertanyaan-pertanyaan tanpa langsung memberikan hukuman ataupun perkataan yang seolah menyalahkan pas jam anak istirahat didik. selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Ini yang terakhir, posisi guru sebagai seorang manajer. Naren, Dipanggil lagi sama Bu Ana. Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana Nah, ya? di sini guru berperan sebagai manajer langsung menyampaikan Baiklah, menurut peraturannya seperti apa. Terus kenapa kamu bisa seperti itu? Keyakinannya seperti apa? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu. Nah, ini Saya meyakinkan. menanyakan keyakinan prinsip yang baik itu seperti
sudah tergali, oh ternyata saya harus begini. Ada orang Kemudian guru memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mampu menggali informasi tersebut. Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. ada lagi selain Kak Emma. Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Ini, Sekarang kamu kayak- kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Memastikan keyakinan yang sudah terbentuk. Nah, dari kelima posisi kontrol tersebut, saya mau salah satu dari Ustadz atau Ustadzah menyampaikan posisinya sekarang ini sudah berada di posisi yang bagaimana dan kenapa. Ustadzah Sulit. Minta tolong bisa tadi bisa saya dulu. Baik, ketika ada anak yang memiliki masalah seperti itu, biasanya kalau saya pribadi itu kadang-kadang ya sesuai dengan situasi yang ada. Kadang-kadang bisa sebagai pembuat merasa bersalah, kadang-kadang bisa sebagai teman, pemantau ataupun yang pertama tadi. Baik, itu saja mungkin. Terima kasih Ustazah Sudin. Kita beri tepuk Tangan untuk Ustadzah Sulit. Selama ini ya sudah kelima-limanya ya Ustadzah. Kadang juga sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman juga, sebagai pemantau dan juga sebagai manajer. Tetapi kalau dari kelima posisi kontrol ini, manajer itu menjadi posisi yang mungkin bisa kita tingkatkan lagi, di mana kita bisa istilahnya melakukan segitiga restitusi tadi ya, menstabilkan identitas anak, kemudian validasi yang salah, tindakan yang salah, terus kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Ini yang terakhir. Yang terakhir, refleksi UKP, peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan perubahan. Mungkin dari salah satu ustadz-ustadzah dari materi yang sudah saya sampaikan tadi, sedikit materi yang sudah saya sampaikan, refleksi untuk kegiatan kita hari ini itu biasanya mencakup peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan perubahan ke depan itu dari panjenengan nanti seperti apa. Bisa disampaikan untuk refleksinya Ustazah Mariani. Monggo Ustazah. Ke depan mohon Ustazah. Kabelnya tidak sampai ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Refleksi dari apa yang saya